Oke teman-teman, yang selanjutnya apa? Vaksin apa sih yang saya akan terima hari ini? Nah, sesuai dengan instruksi dan arahan dari perusahaan dan juga asosiasi yang bekerja sama dengan tempat kami bekerja, jadi kami menerima yang namanya vaksin AstraZeneca. Teman-teman tahu dong, vaksin AstraZeneca. Jadi sekilas aja nih tentang vaksin AstraZeneca ya teman-teman. Jadi eh, yang pertama, vaksin ini sudah masuk ke daftar penggunaan darurat dari WHO. Ini saya bacakin aja ya dari apa selebaran yang saya terima dari kantor. Jadi vaksin ini dua vaksin buatan AstraZeneca, SK Bio dari Korea Selatan dan Serum Institute India yang telah masuk ke UEAL ya. Ini adalah masuk ke daftar penggunaan darurat. Ya, saya mungkin UEAL itu ada pasti ada kepanjangannya ya, mungkin emergency apa begitu kira-kira karena darurat ya. Yang kedua, sudah memperoleh izin penggunaan darurat. Jadi oleh negara-negara lain. Nah, vaksin AstraZeneca ini telah mendapatkan UEA ya, izin penggunaan darurat dari otoritas kesehatan di 70 negara. Cukup banyak ya teman-teman, 70 negara loh yang sudah memberikan approval ya, semacam itu, mendapatkan persetujuan atas penggunaan kedaruratan vaksin AstraZeneca. Yang ketiga, penilaian atas vaksin penilaian atas manfaat vaksin. Maaf ya agak sedikit. Jadi WHO atau lembaga PBB ini yang berkaitan dengan World Health Organizations ya, itu menyatakan manfaat AstraZeneca lebih besar daripada resiko dan tetap merekomendasikan untuk divaksinasi. Artinya apa? Artinya AstraZeneca ini yang sudah di-approve dan mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak itu memiliki manfaat yang cukup besar. Dan yang terakhir, pengawasannya yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di Indonesia namanya BPOM ya. Jadi vaksin AstraZeneca ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat, mulai dari prosesnya, lalu pengirimannya, distribusinya, lalu nanti pengawasannya. BPOM menginvestigasi toksisitas dan sterilitas vaksin AstraZeneca hanya pada batch CTMAV547. Jadi ini mungkin ada seriesnya. Tapi tentu BPOM Indonesia tidak akan melakukan sembarangan ya pendistribusian atau pengawasan, penginvestigasian, penelitian dan seterusnya terhadap vaksin AstraZeneca ini. Nah, kita harus tetap berpositif thinking bahwa penggunaan vaksin ini tentu bermanfaat bagi banyak orang di Indonesia, yang saat ini khususnya Indonesia atau tempat saya berada sekarang, untuk supaya kita sekali lagi ya terhindar atau daya tubuh kita kuat. Jadi vaksin ini hukumnya mubah, tidak membahayakan, dan tentunya suci ya, karena juga kita harus tetap berusaha supaya imun tubuh kita ini kuat. Yang kedua, dapat digunakan dalam keadaan normal dan darurat. Jadi vaksin AstraZeneca atau vaksin ya, vaksin COVID-19 ini bisa digunakan dalam keadaan normal maupun keadaan darurat. Nah, yang ketiga, penggunaan vaksin AstraZeneca ini dilakukan dalam 2 dosis. Jadi vaksin ini kita akan disuntikan dalam 2 kali dosis penyuntikan. Rentan waktunya tadi 4 ya, ada 4 sampai 12 minggu ya. Sebelumnya juga bisa lebih. Tergantung sebenarnya kondisi tubuh kita, tapi ada minimum dan ada maksimum supaya di rentan tersebut tubuh kita masih bisa menerima dosis berikutnya dan imunitas tubuh kita tetap terjaga atau lebih kuat lagi. Efikasi vaksin AstraZeneca ya itu 60% sampai 73%. Cara kerjanya seperti apa nih? Cara kerjanya vaksin AstraZeneca, jadi adenovirus yang tidak berbahaya digunakan sebagai pembawa kode genetik SARS COVID ya. Setelah vaksin AstraZeneca disuntikan,
kita akan akan menghasilkan antigen ya. Setelah vaksin disuntikan ke tubuh kita, kita akan vaksin tersebut akan menghasilkan antigen. Tubuh yang mengenal antigen akan membuat antibodi untuk menghentikan virus penginfeksi sel. Jadi antigen tadi akan membentuk sebuah sel untuk mendeteksi atau untuk menghentikan penyebaran virus. Selain antibodi juga membuat T cell untuk menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jadi vaksin ini juga akan menghancurkan virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih cara kerja supaya vaksin ini berfungsi di kita ya? Jadi vaksin COVID-19 butuh 2 kali dosis penyuntikan dan butuh 1 bulan untuk menciptakan kekebalan efek bagi tubuh. Tadi kenapa ya? Tadi ada batasan. Kenapa dia butuh 1 bulan atau sampai 2 bulan? Karena masa itulah vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh kita itu akan membentuk kekebalannya bagi tubuh kita tentunya. Terus vaksin butuh 14 sampai 28 hari sesuai penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum agar perlindungannya maksimum. Itulah kenapa kita perlu dilakukan penyuntikan 2 kali dosisnya. Itu saya teman-teman yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang saya terima juga dari rekan-rekan kantor saya. Dan bismillahirrahmanirrahim, sebentar lagi kita akan pergi ke tempat untuk melakukan swab antigen. Nanti akan saya videokan juga di sana apabila diberikan izin. Setelah itu kita akan menerima hasilnya. Insya Allah doakan semoga teman-teman semua berhasil, antigennya adalah negatif. Lalu kita sama-sama melaksanakan pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca siang nanti. Tetap sehat teman-teman ya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah waktunya saya khususnya akan melakukan swab antigen dulu ya, sebelum pelaksanaan nanti siang vaksin AstraZeneca ya. Kita akan melakukan swab antigen di salah satu puskesmas yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Teman-teman sudah di sana, kita akan menuju ke sana. Nanti setelah sampai di sana akan saya videokan situasi puskesmas saya. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman. Ini pertama kali kita melakukan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Terima kasih. Ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di klinik MediPlus ya. Ini kita mau swab antigen dulu. Kita lihat situasinya di dalam seperti apa. Dan ini sudah cukup ramai teman-teman di sini yang nunggu antrian. Ya. Bapak antri ya? Betul dulu. Hah? Oh, gitu. Berdiri aja. Jadi kita ngantri di sini dulu. Oh, di situ. Oke. Tapi harus didaftar dulu. Iya, oke. Nah, kita harus melalui pendaftaran dulu ya. Daftar dulu, lalu kita dicek nanti di sini, di dalam sebelah sana. Ya, jadi teman-teman sekarang kita lagi menunggu ya. Tadi saya udah isi sama teman-teman di sini. Kita sudah isi tadi daftar kita dalam KTP segala macam, pokoknya sudah komplit. Nanti kita tunggu dilakukan di sebelah sana tuh. Nah, di sini. Menunggu antrian. Di ruang sebelah. Antigen di ruang sebelah. Posisi berdiri. Posisinya berdiri katanya. Ah, ini beda-beda sih sebenarnya. Setiap klinik beda-beda. Ada yang tertidur, berdiri, jangan ada yang terlentang aja ya. So, ini teman-teman kita nanti. Nah, ini semua yang bakal divaksin nanti siang. Jam 2. Semoga semua hasilnya negatif hari ini. Sekarang kita mau di swab dulu ya. Teman-teman, kita mau di swab dulu. Oh, Pak. Cukup ya tingginya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri aja kan? Satu aja ya. Sampai ya? Oh, dipakai. Oh, ini? Oke, maaf ya. Ini? Ya. Ya. Oke. Ini, sampai nggak? Ya.
Makasih. Makasih ya, Mbak. Enak colok di sini. Enak kok, tinggi kok. Iya. Kalau saya baru. Oke, makasih teman-teman. Kita